Cek ini. Ini berdengung ya. Kas, ini berdengung loh, Kas. Cek. 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 Parija, Ibu mau dibikinin pulsa langsung dari itu ada. Cek. Pandemi COVID-19 jauh lebih dari sekedar krisis kesehatan. COVID-19 memberikan dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ancaman resesi terus membayangi perekonomian Indonesia. Sejak kuartal pertama tahun 2020, banyak perusahaan yang mulai menutup usahanya karena daya beli yang semakin lesu. Tingkat pengangguran juga terus meningkat. Kondisi keterpurukan ekonomi ini dialami oleh seluruh jenis usaha di Indonesia, termasuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
Di Indonesia, UMKM memegang peranan penting dalam menjalankan perekonomian nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja yang dapat mengurangi pengangguran. Data historis juga menunjukkan bahwa pada masa krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, UMKM terbukti menjadi salah satu sektor utama yang tetap bertahan di masa-masa sulit serta menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, saat ini pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pemulihan ekonomi UMKM. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional seperti pemberian subsidi bunga pinjaman dan penjaminan pinjaman modal kerja bagi UMKM. Di bidang perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa insentif perpajakan seperti pemotongan pajak penghasilan orang pribadi yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran pajak penghasilan bulanan, PPN ditanggung pemerintah, serta pajak penghasilan ditanggung pemerintah untuk UMKM. Direktorat Jenderal Pajak juga menawarkan program pengembangan usaha yang disediakan khusus untuk para pelaku UMKM, yaitu Business Development Services, merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengawasan bagi wajib pajak UMKM dengan membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkelanjutan. Strategi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak, keterlibatan, dan kepatuhan, sambil memberikan dukungan pengetahuan kepada bisnis UMKM. Program Business Development Service telah direncanakan melalui penelitian dan kajian sejak tahun 2014 dan telah resmi ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan edukasi perpajakan sejak tahun 2018. Saat ini, BDS telah diterapkan di seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Untuk mendukung pengembangan bisnis UMKM, DJP menyediakan berbagai tema pendidikan dalam pelaksanaan program BDS, antara lain Business Scale Up, Branding, Digital Marketing, Ekspor, Pengadaan, Pembukuan dan Akuntansi, Legal dan Perizinan, Keuangan, dan Perpajakan. Ada dua metode dalam BDS, metode independen dan metode kolaboratif. Dengan metode independen, KPP melaksanakan pembinaan usaha kepada UMKM secara mandiri, tanpa kerjasama dari instansi lain. Dalam metode kolaborasi, DJP dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, kementerian, serta pihak lain. Dalam situasi normal, BDS dilaksanakan oleh seluruh kantor pajak di Indonesia yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi perpajakan. Namun, dalam situasi pandemi COVID-19, DJP telah melakukan penyesuaian dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seluruh kegiatan edukasi perpajakan harus dilaksanakan secara daring tanpa kontak fisik dengan wajib pajak, termasuk dalam penerapan BDS. BDS saat ini dilakukan dengan menyelenggarakan webinar daring melalui aplikasi dan media sosial resmi DJP. Dengan program BDS yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak ini, kami bisa bekerja sama untuk mengembangkan usaha kami. Awalnya saya bingung, gimana sih cara promosi produk saya? Untungnya ada BDS, jadi saya ketemu UMKM lain dan sharing-sharing gimana sih cara promosi yang efektif. Kami jadi lebih nyaman mengembangkan produksi, juga bisa lebih disiplin dalam mencatat keuangan usaha kami. Dengan adanya bimbingan kantor pajak, kami membayar pajak sangat berguna. Bayar pajak tidak sia-sia. Pada awal kita menjalankan perusahaan ini, kita selalu mendapatkan kesulitan dalam mengelola keuangan yang belum bisa memisahkan uang pribadi sama uang perusahaan. Tapi seiring dengan waktu, alhamdulillah kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Kami berharap dengan adanya program BDS ini bisa memberikan dampak positif untuk UMKM seperti kami yang nantinya kami bisa berkembang di kemudian hari. Seluruh UMKM di Indonesia harus tahu apa itu program BDS. Ternyata Direktorat Jenderal Pajak peduli loh sama kita. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Bersama BDS UMKM Maju.
Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju. All of us at the Directorate General of Taxes are fully committed to helping the small and medium enterprises in growing their businesses and complying with the tax regulation for a better Indonesia. Bersama DJP UMKM Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya Dwi Astuti, Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Pajak. Hari ini kita bertemu bersama dalam acara bedah buku CRMBI, langkah awal menuju data driven organization. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pajak tanggal 14 Juli tahun 2022. Teman-teman, kita bertemu secara virtual melalui Zoom, melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Ini sebetulnya menunjukkan betapa perkembangan teknologi informasi sudah berkembang sedemikian sophisticated. Tentu saja kita dikelilingi jutaan triliunan data sebetulnya, sehingga kemudian orang mengatakan data is a new gold mining. Data seperti apa sebetulnya yang merupakan tambang emas dunia pada saat ini? Tentunya data tersebut adalah data yang memang bisa memberikan manfaat, yang kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh individu maupun oleh organisasi. Nah, bagaimana sebetulnya pengolahan data tersebut sehingga memberikan manfaat kepada kehidupan manusia? Ini sudah bisa ditunjukkan ketika COVID-19 datang menyerang dunia, kemudian teknologi informasi bring the future into now. Siapa yang pernah membayangkan kita duduk bersama-sama di sini, kita berdialog, tetapi kemudian kita bertemu secara virtual, tidak face to face. Nah, dalam rangka pengolahan data ini, kita kemudian mengenal istilah Big Data Analytic. Big Data Analytic adalah sebuah proses mengolah, mengekstrak, menganalisis jutaan atau bahkan miliaran data tadi ke dalam sebuah informasi ataupun insight yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan ataupun kalau di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemetaan level kepatuhan perpajakan dari para wajib pajak. Karena itu pengembangan CRMBI di Direktorat Jenderal Pajak telah dilakukan dan telah menjadi program dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2020 sampai dengan nanti tahun 2024. Dan tentunya ini sejalan dengan reformasi perpajakan atau reformasi administrasi di Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan 5 pilar, yaitu penguatan organisasi dan peningkatan kualitas SDM, kemudian perbaikan proses bisnis dan pembaruan sistem informasi juga basis datanya, dan yang terakhir adalah terkait dengan penyempurnaan regulasi. Para hadirin teman-teman, pengembangan CRMBI ini tentunya didahului dengan diagnostik untuk menilai sejauh mana level kesehatan organisasi kita atau organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan TADAT. TADAT adalah Tax Administration Diagnostic Assessment Tool. Nah, dari penilaian kesehatan ini akan Direktorat Jenderal Pajak akan mendapatkan penilaian yang objektif terkait tingkat kesehatan komponen utama pada institusi perpajakan. Komponen utama ini apa sih? Sebetulnya itu adalah indikator kinerja atau performance Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya berada di posisi mana gitu. Sehingga kemudian nanti berdasarkan performance outcome areasnya, Direktorat Jenderal Pajak dapat dinyatakan telah menerapkan effective risk management ketika keseluruhan risiko DJP telah dikelola secara efektif. Nah,
resikonya itu di area apa saja, bagaimana caranya, apa yang telah dilakukan. Inilah nanti yang akan kita bicarakan tentunya dengan para narasumber yang sangat mumpuni terkait informasi teknologi di kita, dan bersama saya juga telah hadir 3 narasumber terkait hal tersebut. Tetapi tunggu dulu, kita saksikan dulu video pembuatan buku CRMBI di Direktorat Jenderal Pajak, langkah awal menuju Data Driven Organization. Baik, tadi sebagaimana telah saya sampaikan bahwa hari ini di Studio 16 Direktorat Jenderal Pajak kami sudah kedatangan 3 narasumber yang tentu saja ini tidak asing lagi. Yang pertama adalah Bapak Bobi Ahirul Awal Nazib. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Dwi. Selamat datang di gedung kami Pak. Terima kasih. Beliau adalah staf khusus Menteri Keuangan bidang Sistem Informasi dan Teknologi. Mungkin izin saya membacakan sedikit CV Bapak, CV terakhir saja sebetulnya. Sebelum beliau bergabung di Kementerian Keuangan, beliau ini aktif di sebagai pendidik di Universitas Indonesia ya Pak, dan beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Ilmu Komputer di Universitas Indonesia untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Dan pendidikan terakhir beliau adalah PhD in Computer Science dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Luar biasa. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Yon Arsal. Siapa yang tidak mengenal beliau? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ewi. Terima kasih sudah hadir Bapak. Beliau adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan perpajakan, dan sebelumnya beliau adalah Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dan pendidikan terakhir beliau adalah PhD in Economic Study Program at Kobe University in Japan. Yang terakhir, last but not least, Direktur Data dan Informasi Perpajakan, Bapak Dasto Ledianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Dwi. Terima kasih juga sudah hadir. Pemirsa semuanya. Beliau sebelum menjadi Direktur Data dan Informasi Perpajakan adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan pendidikan terakhir beliau adalah Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Nah, itu tadi narasumber kita. Tentu saja kalau kita bicara informasi, perkembangan informasi, perkembangan teknologi di Kementerian Keuangan dan di Direktorat Jenderal Pajak, tiada lagi dan tiada bukan 3 narasumber inilah yang sudah paling kompeten tentunya. Baik Pak. Pertanyaan pertama, izin Pak, saya ke Pak Yon. Karena Pak Yon ini adalah sebagai pihak yang terlibat dari awal mengenai pengembangan CRMBI ini nih Pak. Sebetulnya Bapak bisa menceritakan latar belakang dan sejarah pengembangan Big Data Analytics di Direktorat Jenderal Pajak ini Pak? Iya, terima kasih Bu Ewi ya. Jadi kalau ini kan sejarah panjang nih Pak Bobi, Pak Dasto ya. Jadi kalau kita lihat Bu Ewi, ini kan sebenarnya kalau orang pekerjaan ini kan berbasis risiko pada prinsipnya. SRM dan BI ini kan sebenarnya bagaimana kita menstandarisasi pekerjaan berbasis risiko. Dan kalau kita pekerjaan berbasis risiko itu sudah di zaman saya masuk pajak tahun 97 juga sudah ada. Ketika kita memilih WP mana yang diperiksa kan sudah ada pagar-pagarnya kan gitu Mbak Ewi ya. Tapi mungkin lebih sederhana ya Pak ya. Cuman waktu itu amat sangat sederhana. Baik, ya kan. betul. Saya ingat waktu pulang sekolah itu sudah ada juga tuh pemeriksaan berbasis risiko Pak Bobi tahun 2005. Ya.
pulang S2 waktu itu. Nah, tapi kemudian kan dengan data yang terbatas pada waktu kapasitas IT kita juga masih sangat terbatas, tentu hasilnya tidak optimal. Kemudian berjalan panjang kita kenal yang namanya di zaman Pak Darmin dulu, Pak Robert Direktur PKP-nya itu TPB ya kalau salah ya, total benchmarking. Oh, betul. Kemudian kita perbaiki dengan behavioral benchmarking model. Betul. Waktu itu Direktur PKP-nya saya ingat itu Pak SPT dan Pak Amri. Betul. Kemudian merasa masih kurang, nah pada waktu Pak Dasto Direktur PKP-nya kita kembangkan yang namanya kita mulai belajar ya Pak Dasto ya, yang disebut dengan CRM. Karena ini sebenarnya prinsip basis yang sebenarnya sudah lazim diterapkan di negara lainnya, cuman memang kan tentu kapasitas IT, data tentu sangat menentukan. Betul. Nah, tahapan pertama ini berjalan sangat panjang Mbak Iwi, yang kemudian menyebabkan kita banyak lesson learn yang kita ambil, dan akhirnya secara bertahap dan konsisten. Dan alhamdulillah sejauh ini pimpinan-pimpinan kita mensupport dan kita masukkan ke dalam berbagai program reform sehingga mengunci siapapun pimpinannya, siapapun yang berada di posisi itu harus melakukan yang ini. Nah, itu memang kata kunci itu salah satu kunci keberhasilan menurut saya. Dan tidak kenal lelah lah teman-teman mengembangkan. Dan kalau kita lihat Mbak Iwi, memang ada beberapa prinsip secara umum ya yang kita lihat dengan harapan kita apa terhadap berkembangnya CRM dan BI ini. Jadi satu, saya pikir kalau dulu kita mungkin jumlah WP kita terbatas, sehingga masih memungkinkan lah pengawasan itu secara manual diawasi satu-satu, diperiksa, dilihatin satu-satu. Tapi sekarang kita sudah punya 45 juta wajib pajak terdaftar. 45 juta. Dan akan semakin terus berkembang, apalagi dengan NPWP dengan NIK yang kemarin. Pola transaksinya juga terus berkembang, makin canggih ya Pak. Ya, tidak memungkinkan lagi untuk kita lakukan secara manual. Di sisi lain kita punya peluang IT kita meningkat, data kita terima dari berbagai kementerian dan lembaga, IOI termasuk, sehingga memungkinkan timnya Pak Dasto untuk mengolah ini secara sistematis, terstandarisasi, komprehensif gitu ya, dan lebih terukur gitu Mbak Iwi. Nah, jadi kalau kita lihat ini peluang kita. Dan yang ketiga, tentu kita juga dari perspektif kita berhubungan dengan wajib pajak, dunia kita sudah cukup berubah. Kita hubungan dengan WP tidak lagi hubungan otoritas pajak dengan wajib pajak, itu tidak lagi antara yang diawasi dengan yang mengawasi. Dunia sudah berkembang. Kalau kita baca buku-buku atau literatur mengenai compliance yang bergerak dari enforced compliance sekarang ke cooperative compliance. Nah, DJP juga tentu perlu instrumen yang bisa memastikan bahwa yang diberikan ke WP itu treatmentnya paling tepat. Yang diperiksa ya yang berisiko tentunya, yang memang sudah sangat patuh tentu diberikan pelayanan yang prima. Nah, saya pikir dengan CRM dan BI yang sekarang dikembangkan oleh kita, terutama di tempatnya Pak Dasto yang kita sangat-sangat apresiasi, tentu dimungkinkan kita untuk membuat tata kelola hubungan kita dengan wajib pajak yang lebih baik lagi. Wajib pajak bisa kita servis dengan baik, berikan pelayanan yang baik, yang kira-kira masih kurang patuh bisa kita ingatkan, yang udah bandel banget ya tentu kita berikan treatment yang lebih keras lagi. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan konsep yang terukur tadi, terukur, terstandarisasi, dan sistematis. Inilah saya pikir harapan kita dengan CRM ini, dan ini perjalanan yang saya pikir masih akan sangat panjang ya, tentu kita perlu betul konsistensi untuk mengembangkan ke depan. Tapi kalau kita lihat 5-10 tahun kemarin kita bandingkan sekarang, saya yakin dan percaya kalau orang luar sekalipun melihatnya juga tentu sudah sangat perubahannya cukup signifikan ya Pak ya, bagaimana pola hubungan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan terakhir buktinya kemarin Pak Dasto mengirimkan himbauan 3,2 juta. Secara itu belum pernah bisa kebayang kita lakukan 5-10 tahun yang lalu, dan sekarang itu bisa kita wujudkan. Dan itu berdasarkan data ya Pak ya. Dan itu berdasarkan data yang terukur dan tersistematis tadi. Terima kasih Pak. Jadi saya garis bawahi Pak, pola hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajab ini sekarang lebih ke arah kolaboratif atau kooperatif compliance tadi ya Pak ya. Jadi tidak hanya berdasarkan enforcement. Itu akan dilakukan ketika memang berdasarkan pemetaan wajib pajak ini memang benar-benar tidak patuh begitu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Sekarang saya ke Pak Bobi. Nah, Pak, tadi inisiatif yang dijalankan di Direktorat Jenderal Pajak Pak mengubah pola hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Dan kemudian sebetulnya ini kalau dilihat atau kita lihat ke level yang lebih atas lagi, sebetulnya tentu saja ini merupakan bagian dari transformasi juga kelembagaan yang juga diusung di Kementerian Keuangan sebagai ini kita gitu ya Pak ya, ke arah Kemenko 1 nih. Nah, Bapak sebagai staf khusus di bidang informasi dan teknologi, Bapak melihat seluruh proses ini seperti ini ya Pak, dalam kaitannya bagian dari transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan. Terima kasih Mbak Bi. Pertama terima kasih juga kesempatannya saya dilibatkan di talk show ini. Juga
terlibat dalam modernisasi sistem perpajakan sejak 2016. Sekedar cerita aja, waktu Bu Menteri kembali, Pak Dasto, Pak Yon, 2016 ya. Saya pikir itu saatnya saya pamit gitu. Karena pertama kali Bu Menteri mengajak saya kan untuk SPAN waktu itu. Oh iya, betul. Di 2015 SPAN udah rilis, jadi tegas selesai. Yang dilalah ada berikutnya gitu ya. Bapak masih dibutuhkan, Pak. Dan saya merasa bersyukur. Terus terang saya sering mengatakan sebagai dosen itu waktu kita mengajar tuh Mbak Dwi, Ya, itu sebetulnya belajar paling banyak itu dosennya, bukan mahasiswanya gitu. Wah, jadi analogi di sini, kayaknya yang paling saya ngerasa mungkin saya paling banyak belajar gitu ya. Sekarang saya bisa cukup tahu administrasi perpajakan begitu. Walaupun kalau sama Pak Yon ya saya tetap harus mengerti diri gitu ya. Nah dalam konteks ini kita berkali-kali melihat Bu Menteri mengatakan Kementerian Keuangan itu duduk di atas data yang banyak gitu ya. Betul. Tapi mungkin pemanfaatannya belum cukup maksimal. Nah, saya melihat kegiatan CRMBI ini, saya ngintip dari dulu Bu. Jadi waktu Pak Yon mengatakan, saya ingat itu dibentuk tim khusus ya Pak Yon ya, buat data analytics begitu. Nah, ini memang suatu cara untuk pemanfaatan teknologi untuk melakukan kerja kita. Nah, kalau tadi Pak Yon menjelaskan dalam konteks administrasi perpajakan CRMBI ini jadi krusial karena tadi menuju kooperatif compliance ya. Pak. Kalau kita lihat di Kementerian Keuangan banyak hal yang serupa yang bisa dilakukan di sisi, kalau kita lihat pajak di sisi penerimaan, di sisi belanja juga banyak. Betul, kita sering mengatakan ini belanjanya tepat sasaran apa enggak, atau efektif atau enggak, produktif atau enggak. Hal yang sama sebetulnya bisa diterapkan di sana. Oleh karena itu kalau kita lihat sejak 2-3 tahun yang lalu ya Pak Yon, di ISRBTK itu ada klaster inisiatif yang mencoba mengangkat kegiatan data analytics. Jadi saya tahun kedua sekarang, atau tahun ketiga. So artinya apa yang dimulai di pajak di 2013 bahkan 2010 ya Pak Yon, secara institusi itu kita lakukan di Kemenq-wide karena kita menyadari pentingnya aspek data analytics ini. Gitu. Nah, walaupun kalau saya melihat selama 11 tahun saya di sini, unit-unit yang lain juga mulai merasa kebutuhannya, hanya tingkat variasi yang berbeda gitu. Nah, saya mungkin akan kembali di tingkat Kemenq-wide ini penting dan mudah-mudahan nanti teman-teman pajak juga bisa selain fokus pada administrasi perpajakan, juga mulai melihat bagaimana nanti kegiatan data analytics ini bisa berkontribusi pada APBN secara keseluruhan. Saya tadi di sini mau coba lihat nih Pak Yon, baca-baca kan, kalau yang saya pahami itu rumusnya GDP equal C, G, and I dan X gitu ya. Nah, kita perlu lihat bahwa kalau ada treatment perpajakan, katanya kan paling nggak yang berpengaruh konsumsi ya Pak. Tapi perpajakan juga akan berpengaruh pada government spending kan. Sehingga artinya treatment di perpajakan tidak bisa berdiri sendiri gitu. Akan ada pengaruhnya pada sisi lain. Nah, kalau saya tarik di Kemenq, ini pentingnya juga kita punya melakukan inisiatif yang serupa data analytics di tingkat Kemenq, karena masing-masing akan punya efek ke yang lain begitu ya. Bagaimanapun tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi memang ada constraint masalah kerahasiaan data dan lain-lain. Tapi teknologi sekarang cukup punya alat untuk bisa memungkinkan hal itu dilakukan ya Pak, dapat menjamin rahasia tadi ya Pak. Kalau saya punya harapan nih Pak Yon, Pak Dasto dan teman-teman pajak, nanti juga pengalaman teman-teman pajak ini bisa di-share ke unit yang lain supaya kita bisa bergerak tadi juga selain pajaknya juga APBN secara keseluruhan gitu. Kira-kira gitu Bu dari saya. Terima kasih Pak Bobi. Satu hal tadi ketika kita bicara pajak,
di sisi penerimaan, ada juga government spendingnya nih Pak, sisi pengeluarannya. Mengingatkan role-nya pajak ini mengisi APBN hampir 70% ya Pak, betul. Jadi sebetulnya apa yang dibangun oleh Pak Yon dan Pak Dasto ini dalam memperkuat itu Pak APBN, betul ya Pak ya. Baik, nah Pak tadi Pak Bobi, Pak Dasto sudah memberikan harapannya nih, kita juga bisa share kepada unit eselon 1 yang lain. Mungkin sebetulnya apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait pengembangan CRMBI ini. Nah, bisakah Bapak menjelaskan, harus bisa ya Pak, kondisi terkini atau perkembangan terkini dari Big Data Analitik ini, dalam hal ini adalah CRMBI yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Silakan Pak Dasto. Baik, terima kasih Bu Ewi, Pak Yon, Pak Bobi, dan rekan-rekan semuanya, pemirsa. Alhamdulillah kita sudah bisa ketemu pagi hari ini, ikut sama-sama mencerahkan kondisi kita, dan tentunya tadi disampaikan oleh Bu Ewi, ini semua tidak terlepas dari upaya DJP untuk ke depan menjadi lebih baik dan menjadikan pengorganisasian itu yang tadi disampaikan Pak Yon berbasis dengan resiko, itu terkelola dengan baik, dan di tingkat Kementerian Keuangan sebagaimana disampaikan Pak Bobi, ini menjadi bagian untuk mengelola APBN, kan gitu. Nah, oleh karena itu kami yang memang dikomendahi untuk mengelola CRM dan BI ini harus melakukan dengan cara proper. Nah, kami mulai memang cerita ini awalnya tadi Pak Yon sudah sampaikan, kita sudah hampir satu dasawarsa ini, katakanlah begitu. Pada panjang saat perjalanannya ya Pak ya. Pada saat di awal-awal tuh masih berbentuk inisiatif-inisiatif dan berbentuk suatu diskusi di dalam suatu FGD dan sebagainya, sampai akhirnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun dalam hal ini Kementerian Keuangan berketetapan bahwa organisasi terkait dengan data itu harus dikelola oleh satu unit yang memang dedicated untuk itu. Oleh karena itu tanggal 8 Juli, saya masih ingat 2019, Bu Menteri menetapkan dan mengukuhkan salah satunya Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Di situ memang Bu Menteri sangat tepat menutsnya bahwa DJP harus mengelola data, menghimpun data, mengelola data, dan memanfaatkannya secara tersistem, dan bisa nanti dilakukan treatment optionnya kepada wajib pajak melalui satu sistem. Jadi nggak ada yang tidak luar sistem. Nah, kami menerjemahkan itu semua dan melihat dengan pengelolaan DIP, berarti ini semua pengelolaan datanya yang end-to-end. Nah, karena pengelolaan end-to-end ini, maka kami memulai membuka dan melihat apakah pengelolaan penghimpunan data kita, baik yang internal maupun eksternal, pengelolaan dan pemanfaatannya itu sudah punya standarnya. Segala sesuatu ada standarnya supaya ada patokannya. Oh, kita mengatakan baik, standarnya apa? Basisnya apa, kan begitu. Sehingga kami pelajari itu mulai dari awal, kita pakai yang DMBOK, Data Management Body of Knowledge di sana. Nah, kemudian kami pelajari di situ, kami coba komunikasi dengan para pihak. Ini syukur kita juga dibantu oleh para pihak yang lain. Kita kolaboratif effort tadi dengan teman-teman yang lain. Kita susunlah, kita punya tata kelola data. Nah, ini tata kelola data yang pertama di Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana menghimpun, mengolah, dan menekan. Dengan pola seperti itu, kemudian kita yang kedua bergerak pada posisi seperti saya sampaikan Pak Yon dan Pak Bobi tadi, bahwa data yang kita kelola ini cukup besar, big data. Nah, sehingga dia harus dikelola pakai pola yang standar. Nah, sebagaimana kita maklumi, kalau data nggak diapa-apakan, ya data is data. Pada data itu tidak memberikan manfaat ya Pak ya. Kalau pada saat data itu kita berikan suatu insight, dia menjadi informasi. Nah, kalau informasi itu kita olah lebih lanjut, dia berarti menjadi suatu knowledge. Dan terakhir kalau kita lebih olah lebih lanjut, jadi wisdom. Nah, pola segitiga ini yang kita coba terapkan dalam pengelolaan big data analitik kita. Nah, oleh karena itu kami pada tahun 2020 itu setelah setahun kita diresmikan mengusulkan Renstra DJP. Salah satunya ini ada 3, seingat saya yang garis besarnya itu. Satu adalah CRM yang terintegrasi. Karena tadi sudah disampaikan Pak Yon, sudah satu dasawarsa kita memulai per fungsi, ada 9 fungsi, nanti kita integrasikan di tahun 2023. Kemudian kita memulai pre-filling SPT, di mana pada posisi tertentu itu wajib pajak pada saat mengisi SPT itu udah ada notifikasi, Anda itu penghasilannya segini mestinya. Dengan tadi kita yakin pengelolaan penghimpunan data itu.
Nah, yang ketiga itu adalah CRM yang sudah full align dengan ERM, Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management. Nah, itu yang kita harapkan nanti tahun 2024. Dalam perjalanannya kita reformasi jilid ketiga, kita muncul ada Cortex di sana. Yang pada dasarnya ini saling menguatkan. Dan menjadikan bola nanti kalau kita lihat inisiatif strategis ini, Cortex nanti awal Januari 2024 dia go live. Nah, dari 2004 itu juga nanti kita bisa full align tadi IRM-nya. Jadi kalau IRM sudah full align, maka big data analitik kita bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola penerimaan, bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola regulasi. 4 hal ini yang pokok dari DJP. Itu kalau kita kelola basisnya by data, itu yang kita sebut yang data driven organization. Nah, salah satunya CRM BI ini sebagai langkah awal untuk menuju ke sana. Kurang lebih seperti itu mungkin. Still long way to go ya Pak Dasto. Iya. Tapi ini kan kata orang 1000 langkah itu tidak akan pernah tercapai sebelum langkah pertama dilakukan kan Pak. Betul. Jadi ini langkah awal. Baik Pak, itu tadi segmen pertama kita Pak, masih akan ada segmen berikutnya setelah yang satu ini Pak. Ada iklan yang lewat Pak. Ya, tadi Pak Dasto mengatakan bahwa ini adalah langkah awal. Jadi kalau kita lihat tadi ada CRM, kemudian ada IRM, Enterprise Risk Management, saya kok membayangkan nantinya semua proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu berbasis data, sehingga kita mungkin tidak yang clerical itu sudah tidak ini lagi apa, sudah dilakukan otomasi begitu ya Pak ya, sehingga kemudian nanti SDM kita bisa melakukan proses bisnis yang mungkin lebih kritikal atau lebih signifikan lagi sifatnya. Nah, saya kembali ke Pak Yon Pak. Tadi Pak Dasto sudah menggambarkan proses yang sedang kita lakukan menuju tadi data driven organization. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita lihat secara keseluruhan, apa sih yang ingin dicapai oleh DJP ini? Cita-cita besarnya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Ewi. Ini kita melanjutkan Pak Dasto nih ya. PR kita itu masih sangat panjang. Kalau kita lihat ketatarannya lebih makro, tadi Pak Bobi pada menyampaikan bahwa berapa pentingnya DJP ini keberadaan untuk APBN. Kalau kita telusuri kembali peranan kita DJP ya dalam hal ini mulai dari awal reformasi dulu sampai sekarang, kita patut berbangga. Artinya role kita dari hanya 22% dari total pendapatan negara waktu itu sekarang sudah berada di kisaran 70%. 70%. Nah, cuman masalahnya apakah ini cukup? Rupanya belum. Rupanya belum. Kenapa? Harus 100% rupanya Pak. Belum bisa. Kenapa? Salah satunya adalah kalau kita lihat balik lagi nih, tolak ukur yang salah satu bisa diukur itu adalah tax ratio. Nah, kita masih punya cukup ruang sebenarnya untuk improve di sana. Ya, artinya kalau kita berdebat mengenai masalah definisi sebagainya, tetap kita memang masih ada di posisi bawah, walaupun tidak terlalu di bawah gitu maksudnya. Betul. Tetapi ini menunjukkan ya kalau hitungan kita sih setidaknya Indonesia ini sebenarnya kalau menginclude semua definisi yang ada, Pak Bobi, itu kelihatan kita sudah bisa di 12-13%. Tapi tetap di bawah sustainable yang dibutuhkan benchmarknya 15%. Betul. 2% ini kalau PDB-nya 20.000 banyak tuh Mbak Ewi, 400 triliun itu. Ya kan? Jadi ini Pak itu uang semua, 400 triliun uang semua tuh Pak. Ini memang artinya memang masih akan sangat banyak PR kita yang akan dilakukan. Itu yang pertama. Dan ke depan role ini masih akan sangat panjang. Yang kedua, tata kelola hubungan otoritas dengan wajib pajak seperti saya makan tadi sudah nggak bisa lagi dengan modal dulu. Jadi satu sisi kita butuh pengembangan APBN yang masih kuat, di sisi yang lain kita perlu melihat hubungan yang muncul nanti ke depan harus seperti apa. Di sisi yang lain kita juga lihat tadi Pak Dasto sampaikan ada berbagai potensi-potensi peluang kita yang juga akan meningkatkan. Nah, inilah yang kita harapkan tentu ke masa depan kebutuhan APBN bisa kita kelola dengan baik, defisit kita semakin tetap terjaga begitu ya. Ya tentu kita mampu membiayai seluruh pembangunan dengan masih banyak nih yang masih belum kita optimalkan gitu Mbak Ewi. Nah, dengan keberadaan tadi data driven organization, ini manfaatnya akan sangat banyak menurut saya ke depan. Satu, ya tadi sampaikan Pak Bobi, kita duduk di tumpukan data. Yang permasalahannya kita bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak gitu. Nah, kita sudah ke arah sana. Artinya minimal dari beberapa pengalaman kita terakhir, kita juga cukup happy lah bahwa kita berada on the right track minimal. Kan gitu Mbak ya. Kalau orang arahnya ke kanan kita ke kiri kan berarti ada yang salah. Tapi kalau kita udah di jalurnya mudah-mudahan kita udah tinggal melanjutkan gitu. Yang kedua, kita lihat juga bahwa
dari sisi peluang ini juga sangat terbuka ke depan. Nah, tapi tentu kita perlu, menurut saya ini perlu banyak PR juga yang harus kita selesaikan. Karena DJP berubah menjadi data driven organization tidak hanya berhenti di diri kita, Mbak. DJP juga tentu harus berkolaborasi dengan stakeholders yang lain pada sampaikan tadi. Kita mengolah data lah, kalau source datanya masih salah ya kita masih ada PR. Kita tidak boleh merasa berpuas diri. Saya pikir DJP tidak cukup nih berpuas diri. Oh, kita sudah bikin CRM-nya udah canggih nih mesinnya. Nah, kita harus tetap reach out kepada si data source-nya yang pertama. Nah, ini tentu perlu humble-nya DJP nih untuk komunikasi. Kemudian juga tentu, dan ini sudah dipagari dengan regulasi tentunya bagaimana kita berkomunikasi dengan data dari pihak lain. Pak Bobi tadi sampaikan yang bagaimana di internal kementerian saja dulu gitu. Data BC bisa kita baca, data DJA bisa kita baca, dan seluruh data yang ada di sana bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita ke depan. Nah, kita tentu berharap, Mbak Ewi, dengan data driven organization tadi, sistemnya kita siapkan, datanya kita perbaiki secara bertahap, dan tentu cara kita approach WP juga nanti akan sangat efektif dan efisien. DJP cannot walk alone ya Pak ya. Itu maksud yang ingin kita sampaikan, dan barangkali nanti juga kita merasa bahwa ya stakeholders itu kan tidak hanya kita, kementerian, lembaga, tapi seluruh masyarakat juga harus dapat berpartisipasi aktif menurut saya dalam rangka pengembangan yang ini. Dan satu kata kunci lagi kalau kita lihat pengalaman negara lain adalah tingkat kematangannya ini, Mbak ini. Tadi Pak Dasto sampaikan bertahap dan tidak akan pernah selesai nih pengembangan. Berkaca kepada negara-negara lain yang salah satunya kita jadikan rujukan lah ya dalam pengembangan CRM, misalnya contoh Australia atau negara-negara di OECD misalnya, kita lihat itu mereka tidak 1 tahun terus selesai gitu. Mereka mengembangkan, seingat saya waktu kita awal dulu 2013 itu bicara dengan itu mereka sudah 10-15 tahun mengembangkan. Dan mereka bilang pada saat itu juga mereka belum mature juga. Itu udah 10 tahun belum mature juga mereka. Belum mature juga ya Pak. Masih akan jalan perjalanan. Karena Mbak Iwi tadi sampaikan, perubahan proses bisnis itu selalu berkembang tiap waktu-waktu. Ini harus di-capture mampu di-capture oleh sistem. Kita juga harus mampu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, tentu ini menjadi pesan buat kita bahwa ke depan kita tetap harus menjalin komunikasi yang aktif dengan para stakeholders kita untuk pengembangan CRM kita, instrumennya menjadi lebih baik. Dan di sisi lain kita juga harus melihat berbagai peluang lain yang tadi muncul. Kita harus tetap konsisten nih mengembangkan yang ini, karena sekali lagi tujuannya sangat mulia saya pikir, Mbak. Ini ke depan dengan segala peluang tantangan tadi, kita tentu berharap DJP amanahnya tadi mengumpulkan penerimaan pajak bisa kita realisasikan, tingkat tax ratio yang early sustainable itu juga bisa kita realisasikan, sehingga pembangunan negara kita juga tentu manfaatnya tentu buat masyarakat banyak pada akhirnya. Begitu Mbak Iwi. Terima kasih Pak Yon. Sadly kalau kita bicara tax ratio tadi agak turun sedikit pada saat kemarin COVID ya Pak ya. Tapi ini harapan dua tahun ini insya Allah kita kembali ke level yang pre-pandemic level. Mudah-mudahan. Tapi masih ada ruang untuk improve. Terima kasih Pak. Itu tadi ruang tadi untuk improve ini yang menarik nih Pak. Bagaimana kemudian Direktorat Jenderal Pajak tadi kita sepakat bersama we cannot walk alone Pak. Kita harus mengembangkan kerjasama dengan para stakeholder. Saya akan ke Pak Bobi, tapi pernyataan penutup Pak, gongnya Pak. Saya ke Pak Dasto dulu ya Pak ya, izin. Pak Dasto, tadi saya ingin menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Yon. Ini pasti ada challenge, ada tantangan. Saya nggak mau bilang masalah, nggak boleh bilang masalah ya Pak ya. Ini ada challenge di hadapan kita. Nah, kira-kira Pak Dasto selama Bapak menjadi pengembang nih sekarang ini yang bertanggung jawab mengembangkan, kira-kira challenge apa nih Pak yang paling katakanlah ada nih yang sekarang yang harus Bapak atasi dalam pengembangan CRMBI ini Pak? Baik, makasih. Karena memang pertanyaan utamanya challenge tadi, ya satu tentu kebutuhan itu yang sangat kompleks. Kebutuhan tadi. Nah, kebutuhan sangat kompleks tadi, bagaimana kita menyederhanakan kebutuhan itu, tapi goalnya tetap dapat tercapai dan bisa terukur gitu ya. Nah, oleh karena itu posisi kita dari tahun ke tahun kalau kita ngelihat pengelolaan big data analitik di kita itu kan secara teoritis kan kalau big data analitik kan ada 4 tingkatan ya. Yang pertama yang sifatnya deskriptif. Kita sudah punya lah dashboard. Dari seberapa lama pun sudah ada. Masih hanya untuk tahu berapa penerimaan kita aja tuh masih hitung-hitungan. Sampai kita punya dashboard penerimaan. Dan itu dengan segala yang ada kita tingkatkan lagi posisinya. Terus tingkat yang kedua itu data analitiknya itu ya ada sifatnya diagnostik. Nah, bagaimana kita melihat data dan informasi yang kita olah bisa melakukan pengujian secara dini atas
kepatuhan wajib pajak. Karena self assessment tadi kan dengan posisi seperti itu, sehingga kita mulai tadi Pak Yon sudah menyampaikan ada benchmark sebagai macam-macam yang awalnya sampai itu di era tahun 2012-an sehingga kita mulai memperkenalkan dengan data pemicu. Yang artinya itu menyandingkan data yang dilaporkan oleh para pihak. Wajib pajak baik dari orang SPT, bukti potong, faktur pajak maupun data yang kita peroleh dari pihak ketiga. Tadi Pak Yon bagus menotesnya bahwa posisinya hubungan komunikasi dengan pihak ketiga, pihak ILAP ini sangat penting ada sebagai sumber informasi. Informasi, betul. Dan juga satu hal lagi, bagaimana informasi yang didapatkan itu datanya berkualitas. Sehingga yang kita olah secara big data analitik ini yang nggak akan zong lagi. Kalau yang maksudnya garbage ya mau diolah gimana pun, juga ya, Pak, ya? algoritma apapun keluarnya juga seperti itu. Baik. Nah, tingkat ke atasnya lagi itu yang kita sebut sebagai big data analitik yang sifatnya prediktif. Nah, prediktif ini sudah mulai kita lakukan 2-3 tahun belakangan ini. Itu dengan pola kita merumuskan secara bisnis intelijen itu salah satunya ability to pay. Jadi kemampuan bayar dari wajib pajak. Yang ini juga untuk menotifikasi mana wajib pajak yang pada suatu waktu punya kemampuan bayar, memprediksi gitu ya. Nah, yang terakhir itu tingkat yang paling tinggi dan preskriptif. Kalau preskriptif selain memprediksi, kita juga bisa mengolah dan menempatkan BP ini mestinya perilakunya seperti apa, treatmentnya seperti gitu apa. Nah, itu yang kita sebut yang CRM yang sekarang kita bicarakan ini. Jadi CRM BI itu posisinya di prediktif dan preskriptif. Nah, sudah di posisi data analitik yang tertinggi. Tapi ini semua secara teoritis ada modelnya, OECD model ada, kemudian ISO sekian ada, model Indonesia ada juga. Dan model Indonesia ini sekalianlah menyampaikan ya, karena kemarin kami juga kedatangan laporan juga ini ke teman-teman semua stakeholder DJP, kedatangan dari NTA, dan mereka juga mau menerapkan pola CRM BI yang diterapkan di Indonesia. Wah, kita malah jadi benchmark buat itu luar biasa nih Pak. Notifikasinya dan juga statement yang bersangkutan ada di buku ini, di buku CRM BI itu. Dia melihat perkembangan ini, tentu mengamati itu. Dan untuk itulah saya kesini, kata mereka begitu. Untuk nanti merekam di sana. Siap. Nah, itu tuh tantangannya kompleksitas itu. Oleh karena itu ke depan, tadi seperti disampaikan Pak Yon dan Pak Bobi, kita itu belajar dari apa yang sudah. Karena proses itu never ending. Never ending stories, never ending journey. Nah, dengan posisi itu, maka ke depan kita mengembangkan big data analitik ini yang tadi perfungsi yang disampaikan Pak Yon dari awal. Karena kita baru belajar itu ya, yang ada dulu yang bisa dulu. Perfungsi tadi Rikwa 1 aja untuk meluncurkan satu CRM kita butuh waktu 5 tahun. Dari 2014, 2019 itu kita baru punya satu. Tadi kan Etio aja butuh 10 tahun ya Pak ya. Jadi cocok kalau pas dari narasumber di sini. Dengan posisi seperti itu, ke depan kita nanti melakukan secara terintegrasi. Ini pengembangan ke depannya. Selain terintegrasi, kita lihat lagi, tambahkan lagi, karena perilaku WP itu macam-macam. Ada perilaku WP itu yang memang tidak ingin patuh dari awal. Dia sudah memutuskan saya tidak patuh. Kalau seperti ini, treatment optionnya kita masukkan sebagai penegakan hukum. Jadi CRM terintegrasinya nanti kita sambungkan dengan treatment option pada WP. WP mana yang memang memutuskan tidak patuh, itu penegakan hukum langsung. Tapi kalau yang tidak ingin patuh, itu pemeriksaan dan pengawasan saja. Tapi kalau dia tidak patuh saja, tapi keinginan nggak ada ya tidak patuh, itu edukasi kita. Terakhir yang patuh kita berikan pelayanan yang bagus. Nah, ini semua rangkaian untuk pengembangan ke depan agar CRM kita itu nanti lebih mantap gitu. Satu lagi kita masukkan sektoral base. Karena bagaimanapun wajib pajak kita itu memang usahanya ada focusing dia. Ada yang di tambang pun nanti bisa lagi. Ada yang tambangnya itu mungkin terkait dengan mineral, ada yang terkait dengan selain itu batu bara dan sebagainya. Nah, itu nanti sektoral base-nya kita pisahkan dengan yang mungkin di perkebunan, mungkin dengan kehutanan. Nah, kalau 3 rangkaian ini dari tadi terkait dengan integrasi CRM, terus kemudian nanti kita treatment option yang lakukan sendiri per sektoral base. Nah, ini kalau nanti ini mudah-mudahan itu lebih fokus dan lebih bisa nanti memberikan treatment yang pas kepada wajib pajak kita. Kalau ini jadi, insya Allah nanti kita berharap buku CRM yang kedua akan bicara ini. Ini sekalian promosi dan juga
handover juga ke Ya. penerus-penerusnya. Baik, betul Pak. Jadi ini jadi living dokumen sebetulnya ya Pak ya, yang nantinya akan menjadi pedoman mungkin bagi penerus-penerus kita nanti ya Pak ya, untuk melakukan CRMBI, karena seperti yang Bapak katakan tadi, ini juga akan tergantung sama level maturity dari organisasi itu sendiri untuk kemudian bagaimana menerjemahkan CRMBI ini kepada pekerjaan yang sesungguhnya lah katakan. Belum lagi kita bicara mindset ya Pak ya. Nah ini juga challenge juga nih. Kadang-kadang teman-teman udah biasa begini deh, males dipakai IT gitu dan lain sebagainya. Nah Pak, terima kasih Pak Dasto. Saya kembali ini dari penutup dari Pak Bobi nih Pak. Tadi Pak Pion, Pak Dasto juga sudah mengemukakan challenge yang ada di kita, harapan kita di masa depan. Dan saya lihat tadi yang digarisbawahi adalah terkait dengan kolaborasi, kemudian juga sinergi. Nah Bapak melihat ini, tadi Bapak di awal juga sudah mengemukakan bahwa ini harus bekerja sama, DJP juga bisa men-share knowledge-nya mungkin kepada unit eselon 1 yang lain. Nah kira-kira kalau lihat dari sinergi ini, menurut Bapak ini akan menjadi tantangan juga nggak sih Pak gitu? Ada nggak kira-kira hal-hal yang misalnya bisa mengganggu atau menghalangi sinergi ini sebagai Bapak pembisiknya Ibu? Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Dwi. Kalau saya melihat paling tidak di 2 tahun terakhir, saya lebih banyak melihat peluang untuk pemanfaatannya ketimbang challenge. Kalau ketimbang challenge ya Pak ya, baik. Nah, gitu ya. Peluang. Dan yang kedua, saya pikir strong point di Kemenq itu adalah bagaimana pimpinannya, apalagi Bu Menteri, amat decisif ya, sehingga mungkin yang perlu kita lebih galakkan tadi, kenapa saya coba mengacu ke hubungan antara perpajakan dengan APBN gitu ya, selain tadi komponen penerimaannya itu signifikan, tapi juga kalau mungkin di level yang lebih atas ya Pak Yon, kita lihat treatment perpajakan itu kan bukan semata-mata untuk nyari uang. Kita lihat di pandemi kemarin Pak Yon sibuk memberikan insentif, karena tujuan akhirnya kita ingin negara ini juga bergerak terus gitu. Sehingga mungkin kalau saya ngelihat ibarat tuas gitu ya Pak Yon, yang satu nyetel-nyetel tuas penerimaan, yang satu belanja, tapi ini kan harus jadi enabler sebetulnya ya Pak ya. Karena tujuan akhirnya bukan semata-mata penerimaan belanja, tapi ekonominya bergerak. Bisa menggerakkan yang lain mengenai. Nah, dalam konteks ini big data itu jadi punya peran penting, karena tadi waktu nyetel tuasnya ini kalau pakai feeling, kalau kayak Pak Yon saya lihat sih dia mungkin udah di luar kepala. Sambil merem Pak, sambil merem gitu ya. Tapi bagi kebanyakan teman-teman kita lihat teman-teman pajak berikutnya nggak banyak yang bisa melakukan itu. Karena kondisinya berubah, kita perlu sekali data, gitu ya. Sehingga dengan inisiatif ini, tadi saya kembali mengulangi, kalau kemudian bisa kita share dengan unit Kemenq yang lain, kita wujudkan. Kalau di pajak ada DIP, saya sudah mengusulkan beberapa tahun yang lalu di Kemenq sekarang ada posisi Chief Data Officer kan. Mula-mula mungkin kita bisa belajar DIP, bisa bentuk yang lebih konkret untuk mengcover tingkat Kemenq-wide, sehingga nanti yang di pajak bisa ditularkan ke Kemenq-wide dan yang lain-lain. Kolaborasinya at least within Kemenq. APBN-nya kalau Bu Menteri bilang APBN kita bukan saja bekerja keras, nanti mungkin bisa bekerjanya lebih apa ya Pak? Saya nggak mengatakan santai itu, tapi objektifnya tercapai karena kita dibantu dengan engine data yang kuat. Jadi harapannya mungkin ke sana Bu. Jadi Bapak melihat ini sebagai sebuah peluang sebetulnya ya Pak ya. Peluang, baik. Terima kasih Pak Bobi, sangat mencerahkan nih Pak, ke arah Kemenkeuan tentunya. Baik, tadi sebagaimana disebutkan di awal, kita akan mengambil pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom maupun melalui YouTube. Akan saya beri kesempatan 2 penanya dari Zoom nih, penanya langsung nih. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, dari menurut catatan saya dari panitia ada Pak Wayan Murlanda Wangsa dari KPP Badung Selatan yang akan bertanya langsung kepada para narasumber. Sudah hadir di Zoom? Oh sudah, silakan Mas Wayan, silakan. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Silakan. Baik.
Perkenalkan, saya Iwayan Nurlanda Wangsa, AR di KPP Pratama Bandung Selatan. Pertanyaan saya ditujukan untuk Pak Dasto. Pertanyaannya adalah bagaimana arah kebijakan terkait CRMBI agar data-data instansi pemerintah bisa menjadi wajib untuk feeding atau ilap sehingga bisa tercapture lebih banyak dan menjadi bahan analisis dari DJP. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Wayan. Wah ini Pak dari grassroots ini dari AR kita yang paling depan ya Pak ya memanfaatkan. Iya betul, paling depan melaksanakan tugas dalam hal penggalian potensi. Silakan Pak Dasto, langsung dijawab saja Pak. Baik, makasih Bli Wayan, matur suksma. Siap. Ya. Jadi tepat sekali tadi yang disampaikan, karena bagaimanapun engine yang kita olah, kita siapkan, kemudian kita integrasikan dan kita aplikasikan, dia nggak akan bisa bermanfaat dengan baik kalau sumber datanya itu tidak baik. Yang pertama tidak akurat, tidak lengkap, tidak meliputi seluruh kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kita bersyukur pada posisi saat ini, selain data ilap yang memang sudah kita kumpulkan, ada inisiatif juga waktu yang G20 itu terkait dengan keterbukaan informasi terkait keuangan. Dan itu sangat strong sekali, saya sampaikan di sini, dan ini sudah sifatnya terbuka, karena semua sudah pada memahami. Tadi kalau Bli Wayan menyampaikan terkait dengan data pemerintah daerah, dan ini kita coba melakukan eskalasi yang cukup masif. Ini sekarang seingat saya Pemda itu sudah 75-an Pemda yang sudah komunikasi dan membuat suatu perjanjian kerjasama terkait dengan data yang dipertukarkan. Nah ini kami juga lakukan permodelan cara pertukaran datanya itu yang bisa mengalir secara otomatis. Salah satu tagline kami waktu DIP dibentuk itu adalah saya sampaikan ke Pak Dirjen, data valid mengalir secara otomatis. Artinya dari para pihak pun mengalir otomatis juga ke kita. Nanti waktu kita olah mengalir otomatis ke teman-teman seluruh Indonesia yang dipesankan Bu Menteri pada saat 8 Juli itu secara paket sistem. Nah, bagaimana mengalir otomatisnya? Kalau untuk Pemda kita sudah punya prototipe itu yang di Jawa Barat. Kita sudah melakukan di sana dan ada kemanfaatan di teman-teman Pemda. Sekarang mengalir nanti ke Pemda DKI, ke Pemda Jatim dan Pemda yang lain. Dan nanti akan seluruh Pemda ya Pak direncanakan. Diharapkannya begitu. Dan ini melihat dengan posisi masing-masing Pemda, karena ini hubungan yang bermanfaat di antara dua belah pihak. Mutual benefit. Iya. Siap. Berarti makasih ya Bli Wayan, dan tentu nanti yang untuk Bali bisa dilanjutkan juga Pemda Bali, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Demikian untuk yang lainnya. Makasih. Terima kasih Pak Dasto, terima kasih Mas Wayan, selamat bekerja ya. Kemudian yang kedua dari Zoom juga, ini ada dari konsultan ini, saya masih belum terupdate namanya, apakah Bapak sudah siap untuk mengajukan pertanyaan? Silakan, saya persilahkan. Sudah ada? Teman-teman, tolong dipin kalau rekan dari konsultan ini, saya diberitahu tadi ada satu yang ingin bertanya. Baik, sambil menunggu, saya lanjut barangkali kepada teman-teman yang di YouTube nih. Ada satu yang di YouTube yang juga ingin bertanya. Nanti kami kami bacakan saja kalau dari YouTube ini sudah ada di tangan saya pertanyaannya. Ini pertanyaannya buat Pak Bobi nih Pak. Begini kira-kira pertanyaannya. CRMBI merupakan hulu dari hampir seluruh proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, outputnya ini digunakan untuk seluruh unit vertikal di setiap proses bisnis dalam setiap pengambilan keputusan, Pak. Mulai dari proses bisnis registrasi, pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum. Nah, kemudian sehingga pengembangan CRMBI sekarang ini merupakan cikal bakal dari CRMBI yang akan terus diimplementasikan di
CTAS 2023. Nah, CTAS ini apa nih Pak? Ini teman-teman yang Cortex. Oh, mohon maaf ya Pak. Ini penanya ini sudah luar biasa ini Pak. Nah, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sih Pak Bapak melihat keterkaitan antara pengembangan CRMBI dengan Cortex ini dari sisi lagi-lagi Pak, Bapak posisi Bapak di Kementerian Keuangan sebagai yang menggawangi juga transformasi birokrasi dan kelembagaan di di Kementerian Keuangan. Ya. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi mungkin dalam konteks ini saya mau agak lebih zoom in ke pengembangan sitasnya itu ya. Nggak apa-apa kok Mbak Dwi, memang namanya berubah terus. Saya juga pertama Cortex, kita pertama Siap. Jadi dan Bapak kebetulan advisor, jadi Bapak update tadi Pak. Jadi mungkin mohon maaf, siap salah Pak. Sampai kita ketok nanti di 1 Januari 2024 nama pastinya mungkin akan berubah terus ya. Nah, jadi betul tadi kalau nggak salah dinyatakan di awal kan bahwa CRMBI ini punya peran dalam banyak fungsi di administrasi perpajakan. Nah, dalam konteks itu pula di SITAS ini kan kita sudah define 21 proses bisnis. Sebagian besar diantaranya akan sangat bergantung pada CRM ini, begitu ya. Karena mungkin kalau saya pakai analogi rumah, Mbak Dwi, rumah kan di tiap ruangan pasti perlu lampu. Perlu lampu. Ada lampu, ada colokan listrik. Oh iya Pak. Bisa ngecharge kan gitu. Dan switch gitu ya. Nah, jadi kalau kita ibarat masing-masing ruang itu proses bisnis, jaringan listriknya ini adalah CRM-nya. Sehingga dari awal desain besar atau tidak seperti itu. Baik. Jadi intinya sudah di wired in gitu. Wired in. Hanya saja memang pengalaman yang selama ini dikembangkan dari Pak Yon dan Pak Dasto sekarang, ini bagaimana kita mengatur ulang wirednya dengan environment yang baru. Jadi itu satu poin. Nah, kalau sedikit meluas ke Kemenq, paling tidak setahu saya sekarang ini kan juga berjalan yang Pak Yon joint analysis ya. Karena misalnya perilaku WP itu kan bukan sekedar sebagai wajib pajak, tapi dia juga pelaku bisnis. Dalam konteks Kemenq misalnya paling dekat adalah dia importir dan eksportir. Sehingga pihaknya satu, transaksinya mungkin beragam. Nah, untuk melihat tingkat risiko dari si pelaku itu, kita mungkin perlu juga melihat tidak saja aktivitas perpajakannya, tapi juga misalnya import ekspor. Bagaimana dia menyelesaikan. Baik. Sehingga again perluasan dari CRM di tingkat yang lebih luas di Kemenq, contoh tadi joint analysis, juga akan pasti kalau tadi Pak Rion mengatakan ruang sekian persennya tadi Pak Yon, itu akan sangat diperlukan gitu ya Bu. Singkatnya sama dengan cerita tadi, once SITAS ini kita bisa bangun untuk keperluan administrasi perpajakan, kita nggak boleh lupa juga di sisi Kemenq kita juga perlu mengalihkan atau berkolaborasi dengan di sistem sekitar. Siap itu, Pak. Bu. Terima kasih Pak Bobi. Tadi Pak Bobi mengatakan kalau ibarat rumah itu ada wired in gitu ya Pak ya. Kalau ibarat tubuh saya bilang blood in kali ya Pak. Itu adalah mungkin aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, sepertinya yang Zoom sudah bisa bergabung. Ini pertanyaannya buat Pak Yon nih sepertinya nih. Ini dari rekan konsultan kita Pak. Silahkan Mbak Jenny. Silakan Mbak Jenny langsung bertanya kepada Pak Yon. Masih di mute sepertinya Mbak Jenny. Ya, silakan. Oke. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak Bobi, Pak Yon, Pak Darto dan Bu Dwi. Saya Jenny, anggota IPI yang saat ini bekerja sebagai konsultan pajak di KKP Mujadi Jaja dan rekan yang berlokasi di Batam. Pak, mungkin melalui kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Pak Yon, apa dampak penerapan CRMBI ini terhadap taksana hak dan kewajiban wajib pajak Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih.
Ya, pertanyaannya langsung ini nih Pak. Sangat very straightforward. Very straightforward. Silakan Bapak. Sangat bugus. Apa gunanya buat saya kan gitu ya? Nah itu sebenarnya. Inilah yang iya. Itu Mbak Jenny, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir inilah kemudian di dalam CRM dan BI kita ini tadi perlu kita lihat ya, kalau bahasa Pak Bu itu environment-nya seperti apa. Sebenarnya CRM dan BI ini tidak semata-mata kalau kita lihat ya itu memberikan benefit untuk pelaksanaan tugas DJP. Secara langsung pasti, karena ini kan menjadi bagian yang inherent dalam pelaksanaan tusi DJP. Tetapi kemudian dia juga akan sangat berdampak langsung dan tidak langsung kepada wajib pajak. Saya bisa ceritakan begini, dengan kita mempunyai, kalau bahasa pada tadi adalah prescriptive analytics nanti ke depan ya, kalau kita sudah mampu ke arah sana, tentu Mbak Jenny, kita nanti bisa akan mampu memberikan treatment yang tepat kepada wajib pajak sehingga nggak gangguin, tanda kutip nih. Saya yakin gini lah, frankly speaking kan nggak ada everybody yang happy kalau diperiksa lah, pastilah ya kan. Pastilah namanya diperiksa pasti. Gitu. Nah, semakin kita mature nanti sistemnya Mbak Jenny, itu akan memungkinkan pada atau semakin tadi prescriptive analytics. Nah, tentu ini nanti akan dilihat orang yang kira-kira tidak patuh atau tidak ingin patuh, itulah akan menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar patuh, ya tentu kita tidak akan memberikan better malahan ya Pak ya. Nah, dan ini PR kami juga nih Mbak Jenny. Makanya dari segi instrumennya kita perbaiki, dari segi regulasinya juga tentu harus kita perbaiki. Salah satu contoh yang kemarin kita coba paralelkan nih Mbak Dewi. Kalau kita mau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, kita tahu bahwa di dalam regulasi kita ini sebagian besar WP itu diperiksa karena rutin sifatnya. Kan, karena memang restitusi harus diperiksa. Nah, cara yang kita lakukan adalah sekarang batas risikonya kita naikkan. Misalnya PPN yang tadi cuma 1 miliar, sekarang naikin jadi 5 miliar. Jadi kalau dia boleh restitusi di bawah 5 miliar, ya udah bisa diberikan penelitian pendahuluan. Harus dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti ke depan ini akan terus kita kombinasikan dengan yang CRM dan BI, sehingga nantinya kita harapkan yang diperiksa itu nanti benar-benar WP yang berisiko saja. Yang sudah bagus ya nggak usah lah diberikan fasilitas gitu yang tidak berisiko, diberikan fasilitas. Salah satu contoh yang paling dirasa wajib pajak kan penelitian pendahuluan. Betul. Ya Pak. Kan diperiksa udah 4 bulan, bisa 6 bulan, duit restitusinya bisa ketahan lama. Betul. Benefitnya besar nih Pak Bobi. Kalau WP bisa mendapatkan lebih cepat, bisnis lebih cepat. Kemudian yang kedua, Mbak Jenny, nanti dengan Pak Dasto nanti membuat sistem yang sangat komprehensif tadi, kan nanti pemeriksaan itu sudah terarah tuh, ya kan? Data sudah masuk dalam sistem. Kalau pemeriksaan itu diselesaikan normally 4 sampai 6 bulan, ya barangkali nanti suatu saat kita bisa reduce waktunya. Ya 2 bulan. 2 bulan setengah sudah. Kembali lagi, WP juga mendapatkan kepastian yang lebih cepat. Betul kan? Pak. Nggak ada juga orang yang betah di bersah 1 tahun belum selesai kan gitu ya. Ya, kita nanti akan terus perbaiki nih Mbak. Ini makanya maturity system tentu akan berkembang. Proses bisnis juga tentu akan kita kembangkan terus menyesuaikan dengan kemampuan sistem kita bekerja nantinya. Dan saya yakin dan percaya nanti Mbak Jenny ini kalau kita cerita nanti mungkin satu sesi barangkali nanti kita ceritakan citas secara umum bahwa benefitnya itu tidak hanya dari sisi CRM BI saja, tetapi juga dari sisi yang lain. Intinya yang mau saya tutup dengan menyampaikan adalah perbaikan proses bisnis DJP secara keseluruhan. Yang tadi blood in atau wire in-nya itu menggunakan CRM dan BI, itu bisa kita pastikan nanti akan memberikan benefit baik secara langsung ataupun tidak secara langsung kepada wajib pajak. Administration cost menjadi lebih ringan, ya kan, karena kita bisa memetakan mana strategi yang pas untuk WP yang kriteria yang mana. Di sisi yang lain compliance cost-nya juga bisa ditekan. Dan ini bagian dari kita juga, sehingga saya Pak Bobi ya, di dalam Citas ini kan kita komitmen untuk memberikan pelayanan lebih baik, berbagai layanan perpajakan diantaranya diarahkan juga melalui saluran elektronik. Jadi saya pikir ini kombinasi Citas ini nanti kalau kita bisa suatu saat kita ceritakan kepada wajib pajak, ini akan sangat-sangat berdampak pada penurunan compliance cost yang saat ini memang harus ditanggung oleh wajib pajak. Harapan kita tentu Mbak Iwi, administration cost rendah, compliance cost rendah, cooperative compliance tercipta, akhirnya follow
komplainnya menjadi meningkat dan penerimaan kita, ruang yang tadi masih bisa kita improve, bisa kita improve, Pak. Luar biasa, Pak. Kayaknya kita butuh satu sesi nanti, Pak, untuk membahas CITAS nih, Pak. Nah, sudah ada janji dari Pak Yoni. Nanti kita tunggu ya teman-teman, terutama ya teman-teman masyarakat wajib pajak, para konsultan, ini pasti akan menarik sekali. Tadi yang pasti yang bisa disampaikan tadi oleh Pak Yon adalah dengan penerapan CRMBI ini diharapkan akan menekan administration cost yang otomatis nanti compliance cost-nya juga menurun, dan collaborative compliance-nya justru yang akan naik ya Pak ya, yang pada akhirnya cita-cita bersama untuk mencapai penerimaan bisa membiayai pembangunan negara, memperkuat APBN yang sehat, itu bisa tercapai. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai bedah buku CRMBI, dan kita akan melangkah ke segmen berikutnya terkait closing statement setelah yang satu ini. Baik teman-teman, kita tiba pada akhir segmen terkait bedah buku. Ini luar biasa. Pak Bobi, Pak Yon, Pak Dasto, terima kasih sekali sudah hadir dan sangat mencerahkan, terutama buat saya. Tadi saya berkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi. Pak Bobi bilang sebetulnya ketika proses belajar mengajar, yang paling banyak belajar itu dosennya, gitu. Nah sekarang Pak, yang paling banyak belajar adalah moderatornya. Terima kasih Pak, ini kayak kuliah 3 semester ini Pak. Baik, untuk itu saya minta closing statement dari Bapak semua, mungkin dimulai dari Pak Bobi, Pak Yon, dan Pak Dasto. Nantinya kira-kira sebetulnya apa yang menjadi harapan ataupun apapun yang ingin Bapak kemukakan terkait dengan pengembangan CRMBI di Direktorat Jenderal Pajak ini. Silakan Pak Bobi. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi pertama saya harapkan teman-teman pajak betul-betul bisa menularkan pengalamannya membangun CRMBI yang dasarnya itu data analytics begitu ke teman-teman Kemenq lainnya, sehingga Kemenq satunya betul-betul bisa kita realisasikan. Ya. Dan kedua tentunya seperti harapan Pak Yon, mudah-mudahan jaringan darah, bloodline dari CRM yang memberikan energi pada CITAS, itu betul-betul bisa membantu pencapaian yang disampaikan Pak Yon tadi, lower administration cost, lower compliance cost, dan increase corporate compliance tadi ya Pak. Insya Allah kita bisa mencapai Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Indonesia yang lebih baik. Silakan Pak Yon. Terima kasih Mbak Ewi. Satu kata kunci yang memang sistem ini kan ini kita tidak pingin sistem ini berada di tataran tertentu saja, kantor pusat saja, Kanwil saja, KPP saja. Sasar kalau pengalaman kita selama ini Pak Bobi, Pak Dasto ya, dalam pengembangannya tadi Pak Bobi sampaikan, 5 tahun itu baru capai 1 modul kita Pak ya. Itu tertatih-tatih tuh Pak Bobi, mau jadi apa enggak, ragu-ragu, keluar kok salah gitu ya. Tapi satu pelajaran yang saya lesson learn yang paling penting waktu itu dalam proses 5 tahun menjadikan 1 modul awal itu pemeriksaan pengawasan ya Pak Dasto ya, adalah bagaimana loopnya itu tercipta dengan baik. Mulai dari loop penentuan resiko, bla bla bla, sampai dengan evaluasi. Evaluasi ini bagian yang paling penting. Evaluasi ini adalah suatu proses yang melibatkan seluruh orang. Ya mulai dari Beliwayan tadi yang paling depan di daerah depan pengguna CRM ini. Kalau Beliwayan diem aja, seluruh 15.000 AR pemeriksa kita diem aja, PK kita, jurusita diem aja, pasif terhadap sistem ini, Pak Dasto tidak akan bisa mengembangkan sistemnya lebih baik. Jadi kata kuncinya, atau KAP WP yang sudah merasakan diem-diem juga gitu tidak ada yang bersifat proaktif memberikan masukan, mati sistemnya Pak. Pak Dasto akan bisa membuat, tetapi itu seleranya Pak Dasto. Betul. Itu bukan sistem yang mencerminkan kebutuhan. Kebutuhan ini kan jauh lebih penting daripada yang kita pikirkan. Betul Bapak. Ya nanti kalau kita di kantor pusat yang berpikir, ya itu nanti yang keluar adalah mesin sesuai seleranya kantor pusat BOD ini ceritanya kan. Yang kita bahas di rapat, Kasubdi, ya ini keluarnya begini ya. Ini menurut saya cocok, cuman belum tentu di bawah. Belum tentu bisa applicable di lapangan ya Pak ya. Makanya sekali lagi saya tekankan ini sebagai closing yang Mbak Ewi ya. Pengalaman kita menunjukkan bahwa ini barang milik kita. Pak Dasto pengembangnya, tim PSIAP adalah pengembang bersama-sama nanti dengan temannya Pak Dasto di DIP.
Tapi barang ini akan mati, tidak ada berguna kalau nanti, atau bukan tidak berguna, akan kurang kemanfaatannya kalau teman-teman dari bawah selaku user, Kanwil, KPP, KP2KP nanti tidak memberikan umpan balik yang kepada kita selaku pengembang di kantor terpusat. Sehingga seluruh komponen ini environment-nya tadi itu komplit. Ada komplit yang pengembangnya, ada yang mikirin, yang bikin, yang implementasi, sama yang memberikan feedback. Nah, kan harus tadi sampaikan Mbak Iwi, pengalaman dari negara lain setelah 1 dekade pun belum tentu ini mature sistemnya. Ini barangnya akan selalu berkembang. Kita baru berjalan selangkah, bisnisnya udah di depan 2 langkah. Nah, ini tentu perlu betul nih. Nah, tim pengembang kita di kantor pusat mendapatkan umpan balik. Jadi sekali lagi kita tekankan, ini bukan punya kita di kantor pusat, bukan punya Pak Dirjen semata, bukan punya Pak Dasto semata atau tim kantor pusat, tetapi ini barang punya kita semua. Milik kita semua. Milik kita semua yang kita upayakan terus kita kembangkan demi kemanfaatan bersama. Begitu Mbak Ewi. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Jadi feedbacknya ditunggu nih teman-teman semua. Termasuk juga dari konsultan barangkali ya Pak ya. Baik Bapak, dari stakeholder kita lah. Silakan Pak Dasto, closing statementnya Pak. Ya baik, makasih. CRM BI ini suatu tools. Dia tidak akan bermakna apa-apa kalau ini toolsnya nggak kita pelihara bersama. Kira-kira begitulah. Jadi ini merupakan suatu kolaboratif effort. Bagaimana kita mengelola dari awalnya dulu lah sumber informasinya, data tadi. Jadi data tadi baik yang di internal kita maupun eksternal kita kelola dengan baik. Kita lakukan kolaborasi dengan para pihak yang merupakan sumber informasi tadi saya sampaikan di awal. Sehingga nanti pada saat kita menyusun secara algoritmanya sebagai pengembang, itu juga kita berkolaborasi lagi dengan para stakeholder. Tadi stakeholder kita kan tidak hanya di internal DJP, juga eksternal tadi. Teman-teman di Kementerian Keuangan, kita nggak ada masalah untuk melakukan sharing session di sana. Itu juga merupakan suatu informasi yang nanti seperti Pak Ion bilang kan ada feedback. Nah, betul. Feedback selain dari teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak yang 47 ribuan, kemudian dari teman-teman Kementerian Keuangan, dari para wajib pajak kita yang sekarang sudah sampai 60 jutaan itu. Sehingga benar-benar nanti kemanfaatan ke depan ini memang ini akan kita butuhkan. Bahwa tadi disampaikan ada pola seperti ini itu secara tahapannya memang begitu. Setelah nanti tergenerasi, so what? Kita mau ngapain ini? Kan begitu. Apa yang dibutuhkan? Oh, ternyata seperti ini. Nah, oleh karena itu kolaboratif effort yang selama ini sudah terbangun, ayo kita lanjutkan, kita teruskan, komunikasi kita buka. Sehingga benar-benar CRM BI ini suatu kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh tools yang satunya CRM BI ini. Demikian, makasih. Terima kasih Pak Dasto. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan kita terkait dengan buku CRM BI. Ini bisa di-download secara bebas di website Direktorat Jenderal Pajak. Silahkan siapapun yang ingin memanfaatkan buku ini bisa di-download, bisa dibaca dan dipelajari. Dan tentunya yang terakhir tadi memberi feedback kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah teman-teman, harapannya ke depan Direktorat Jenderal Pajak bukan menjadi institusi yang ditakuti, tetapi menjadi institusi yang disegani dengan segala data yang ada yang bisa dimanfaatkan, yang kemudian nanti bisa memetakan pola kepatuhan ya Pak, dan kita akan treatment kepatuhan wajib pajak itu sesuai dengan sebetulnya di level mana wajib pajak itu berada. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.